Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube di channel LDNU Cabang Tuban dimanapun berada, rahimakumullah. Melanjutkan mengaji hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Sekarang kita menginjak hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Jadi dua perkara ini kita benci, dua perkara ini kita tidak senang, insyaallah. Apa? Yang pertama adalah yakrahul maut, benci dengan kematian. Siapa saja maka takut dengan kematian. Kita semua sebagai orang-orang yang awam ini juga takut dengan kematian. Kenapa demikian hadirin? Ada beberapa indikator. Meskipun al-mautu hak, mati itu pasti datang keberadaannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Maka seorang nabi pun wafat, seorang sahabat pun wafat, seorang kekasih-kekasih Allah, wali-wali pun wafat. Lalu kenapa orang seperti kita-kita ini takut dengan kematian? Ya karena satu, karena mungkin kita sudah merasakan enaknya hidup di dunia. Loh, padahal di dunia ini sebenarnya remeh. Makanya diteruskan oleh hadis Nabi, wal mautu khairullah. Tapi mati itu bagus bagimu minal fitnah, dibandingkan dengan dunia yang banyak fitnahnya, banyak maldorotnya. Karena dunia fana, semua rusak. Kadang-kadang pagi baik, siang pun rusak. Kadang-kadang pagi teman, sore pun menjadi musuh. Ini dunia, Masya Allah. Ini fitnahnya banyak, hadirin. Lalu alasan yang kedua rata-rata adalah, saya belum siap Bapak untuk meninggal. Saya masih kotor. Saya belum bisa bertaubat secara totalitas. Lalu menjadi pertanyaan kita, lalu kapan kita mau bertobat? Kata Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika mati itu datang, maka tidak bisa kita minta untuk mengundurkan waktu atau untuk dimajukan saatnya kematian, nggak bisa. Dan itu pasti datang. Dan tidak seorang pun yang tahu akan kematian. Tapi ada tanda-tandanya, hadirin. Biasanya umurnya tua. Itu pun tidak semua tua, terus yang muda tidak merasakan mati, enggak. Yang mati muda itu juga banyak. Ada tanda-tandanya, rambutnya sudah beruban,
Tapi kadang-kadang belum berubah pun juga sudah merasakan kematian. Ini adalah tanda-tanda yang am, tanda-tanda yang umum. Badan rasanya pegal-pegal, makan sudah nggak enak, Masya Allah. Badan sering pegel-pegel dan lain sebagainya. Maka ini tahu kita, gigi yang semula dulu adalah penuh, nggak berlubang, nggak ada yang copot, wah sudah tua guguh kata orang Jawa. Tidak punya gigi, makan pun kenikmatannya terkurangi. Ini sudah menjadi tanda-tanda hati. Lah, bagaimana kalau kita ini siap menghadapi kematian? Maka kita pun harus menjaga ketakwaan tadi. Dimanapun, kapanpun berada, jangan tidak ada waktu untuk tidak mengingat Allah. Artinya mengingat Allah itu apapun yang kita lakukan, ini kita ingat sebab akibatnya. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan atau tidak. Apa yang kita lakukan, maka Raqib Atid selalu mengintai kita. Inilah yang membuat kita selalu kontinu, selalu istiqomah untuk mempertahankan kebaikan dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Karena al-mautu haq, mati itu pasti akan datang. Walau fi buruji musayyadah, kata Quran. Meskipun kau di dalam buih penjara besi, pasti akan didatangi oleh mati. Maka kata Nabi, mati adalah sesuatu yang dibenci oleh anak Adam. Ya karena tadi, padahal sebenarnya Nabi itu mati itu lebih baik sebenarnya. Mati itu sebenarnya lebih baik bagi mereka orang-orang yang beriman. Kenikmatannya luar biasa, tempatnya selebar jauh mata memandang. Raudhatun min riyadil jannah, Masya Allah. Oleh karenanya hidup kita ini kita persiapkan untuk mati kita. Artinya kita raih kematian yang sukses, kita raih kematian yang husnul khotimah. Maka kata orang Jawa, kenapa bayi itu ketika lahir kedua tangannya, jari-jarinya ini menggenggam? Ya karena apa yang ada di dunia itu kepengen dimiliki, apa yang ada di dunia kepengen dikuasai. Tapi ketika sudah dapat, sudah memiliki, sudah merasakan, ketika mati, maka telapak tangannya terbuka. Ini menjadi filosofi, menjadi tanda, menjadi condro kata Jawa. Maka orang yang mati melepas semua apa yang dimiliki di dunia. Satu helai benang kain pun tidak terbawa, kecuali kain mori itu yang menjadi teman kita di alam barzah, di alam kubur itu. Pakaian-pakaian yang indah sudah kita lepaskan, peci-peci yang indah, topi-topi yang indah, seragam-seragam yang indah kita lepaskan. Maka minha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dari tanah kembali ke tanah, dan nanti pun akan dibangkitkan Allah dari tanah juga. Maka hadirin, pada sesi ini kalau kita membicarakan mati itu memang semua orang akan takut. Yang bicara ini juga takut. Ini tentang kematian itu. Tapi setidaknya orang-orang mukmin, orang-orang muslim harus pada mantap. Selama dia punya bekal, semua iman masih di dalam dada, kita diberikan
lestari, diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah taala, hidup kita membawa, lahir kita membawa iman, hidup kita membawa iman, mati kita membawa iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin para pemirsa channel YouTube LCNU rahimakumullah. Itu yang pertama. Kata Nabi, setiap anak Adam takut akan kematian. Yang kedua adalah qillatul mal. Yang kedua adalah qillatul mal. Maaf, ini matanya ini agak nggak kelihatan ini. Qillatul mal, wa qillatul mal, dan sedikitnya harta. Lah kata Nabi, wakilatul mal aqallu lil hisab. Rawahu Ahmad an Mahmud ibnil Bait. Yang ketiga adalah sedikitnya harta. Yo, memang kita ini hidup di dunia sementara sekali conduk. Tak dongakno sugih, itu kata orang Jawa. Nah, wakilatul mal ini ada resikonya juga, tapi ada juga manfaatnya. Manfaatnya kata Nabi adalah aqallu lil hisab. Hisabmu akan mudah, hisabnya wenteng, hisabnya kewedhi. Daripada orang kaya yang kekayaannya miliaran, tanahnya luas, rumahnya banyak, Masya Allah. Akhirnya mati tidak dibawa, tapi ditanya, untuk apa uangmu, untuk apa tanahmu, untuk apa mobilmu. Nah, makanya sedikit harta ini hadirin, ini dibenci oleh anak Adam. Kita sebagai manusiawi kepenginlah di dunia banyak harta, di akhirat pun juga banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Tapi kadang-kadang efek harta ini menjadikan kita lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh-jauh hadirin, gaya jalannya orang yang berduit dengan orang yang tidak berduit itu kan juga berbeda. Bicaranya orang yang berduit dan tidak berduit itu ya berbeda. Tapi jenengan mlebet teng City Mall ngoten. Boten duit kali boten duit. Boten niku di CCTV ya duit to. Ngene. Masya Allah gini. Tapi ingat hadirin, apa yang terjadi pada diri kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Terus bagaimana mengantisipasi ini semuanya? Apakah orang yang sedikit harta susah hidupnya? Tidak. Apakah orang yang sedikit harta tidak tenang tidurnya? Tidak. Apakah orang yang sedikit harta tidak diangkat derajatnya oleh Allah taala? Tidak. Loh, kenapa tidak? Karena kuncinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat lain, wa man a'radu anni fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ketika kita menjaga ketakwaan dan tidak dan tidak lupa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kalau jenengan sami disukani hidup sing lestari, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena orang-orang yang alim, para imam-imam kita itu mulai kecil sudah ditimpa dengan kesusahan, dengan ekonomi yang pas-pasan. Jenengan lihat Imam Syafi'i sudah yatim di waktu kecil. Kok jauh-jauh Nabi kita Muhammad SAW sudah yatim di waktu kecil. Di waktu kandungan Nabi sudah ditinggal, sudah ditinggal abahnya. Imam Bukhari, Abi Abdillah itu sudah ditinggal ayahnya. Muhammad Idris tadi Imam Syafi'i, Uwais Al-Qarni
Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya adalah yatim. Tapi dengan keterbatasan itu menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengalaman hidup mereka. Maka disitulah ditempa dengan kesulitan itu dilihat secara dohir mereka susah, tapi di dalam hatinya mereka merasa istighna, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua ini menanamkan ini prosesnya tidak cepat, harus butuh step by step. Makanya kalau kita berdoa sebagaimana yang Nabi doa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsurni ma'azum rotil masakin. Wong ngoten niku nggih mboten wani. Wong ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Tapi miskin ini bimana apa? Bimana butuh, hadirin. Hidup kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirat kita ini kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hari ini ketika diberikan kecukupan, maka ucapkan alhamdulillah. Jangan menjadi bahan untuk menjauh dari Allah Ta'ala. Orang yang diuji dengan harta, orang yang diuji dengan pangkat, orang yang diuji dengan apa yang dia cintai di dalam dunia ini, maka lihatlah Syaddad bin Ad, lihatlah Fir'aun laknatullah alaih, lihatlah Qarun, lihatlah Sa'labah, sahabat Rasulullah SAW. Mereka menumpuk-numpuk, bahkan lupa untuk zakat. Akhirnya apa yang terjadi? Maka harta tidak memberikan keberkahan hidupnya, tidak memperkuat imannya, bahkan malah melemahkan imannya, bahkan dihijab oleh Allah Ta'ala untuk tidak beriman kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Karena kata orang Jawa itu hidup itu nggih sawang sinawang, sawangane nggih kuwatah ngoten. Tapi didelok ya susah ngoten. Malah lebih enjoy kita dimanapun kapanpun berada. Wah, kita lepas nggak ada tanggungan. Ya alhamdulillah. Meskipun dilihat itu tidak punya apa-apa, tapi yang lain wah tanggungannya banyak. Loh, makanya dari sini kita ini apa? Ingat makalahnya sahabat Ali, harta itu kita menjaganya, tapi ilmu yang akan menjaga kita. Harta akan rusak, ilmu akan lestari ketika kita ajarkan dengan yang lain. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kondisi yang seperti ini, kita diberikan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat kelak. Maka doa sapu jagat selalu kita munajatkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dijaga oleh Allah dari siksaan api neraka. Hadirin para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, dua hal ini, takut kepada mati, takut dengan kemiskinan, kita perbaiki amal ketakwaan kita. Itu insya Allah dimanapun kapanpun berada, kita siap untuk menjalani hidup ini. Dengan ketakwaan inilah kita diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melalaikan Allah. Karena ayat yang saya baca tadi, wa man a'radu anni fa inna lahu ma'isatan dongga. Maka kita akan diberikan rupek hidup kita, sempit hidup kita. Karena kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah zikir kita, sholat kita sebagai wasilah perantara untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya wadhifah, kebiasaan-kebiasaan baik, istighfar,
membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya, maka teruskan hal itu. Karena hal itu tidak akan bisa terulang kecuali kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa, demikian dua hal yang ditakuti oleh manusia, yaitu mati dan kemiskinan. Semoga anak cucu kita selalu diberikan keamanan, kelestarian, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi husnil khotimah. Ngapunten bil qouli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.